Halo semuanya, selamat datang di podcast Lab SI, tempat yang ngobrol santai tapi bernilai bareng mahasiswa keren dari Filkom UB. Kenalin, aku Syahda dari Prodi SI, dan hari ini aku bakal jadi salah satu host kalian bersama... Kenalin semua, nama aku Gaby, aku dari Prodi TI dan tugasku hari ini adalah sebagai partnernya Syahda untuk ngebimbing hosting dari podcast hari ini juga. Nah, untuk hari ini kita kedatangan special guest banget dari salah satu Prodi SI ya? Iya. Ya benar, dari Prodi SI yang gak cuma aktif di perkuliahan tapi dia juga aktif nge-manage his own business gitu. Wah, keren banget. Keren banget. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita sapa. Halo Rian. Halo semuanya. Hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi buat teman-teman di sini yang belum tahu, jadi Rian ini merupakan mahasiswa Prodi Sistem Informasi UB dan juga dia founder dari Nema Production. Oke, kita mulai cakep-cakep aja ya, bawa santai aja kali ya. Untuk sekarang Rian lagi sibuk apa deh? Kalau sekarang lagi kuliah sama build bisnis itu aja sih. Oke. Untuk kuliah sekarang lagi semester... Semester 6 sekarang. Oh, I see. Oke. Semester 6 berarti nggak terlalu sibuk ya mungkin? Atau sibuk banget nih? Sama aja kok. Sama aja ya? Sama aja. Semester sebelumnya gitu. Kalau pas maba mungkin ada perbedaannya nggak? Kira-kira? Kalau secara kuliah sebenarnya sama aja ya. Oh, really? Karena juga ngambilnya full SKS. Oh, oke. Jadi kayak kesibukannya ya gitu, waktunya kuliah sama aja sama semester yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, jadi kayak nggak ada bedanya gitu ya, bedanya sama aja gitu ya. Atau mungkin lebih beradaptasi gitu? Nggak juga, sama Enggak aja. juga sama aja. Berarti dari awal udah full SKS? Dari awal full. Oh, jadi sampai sekarang ngambil full juga? Full juga. 2-3? Karena nggak ngambil ini semester antara. Berarti, Itu nggak ngambil. Oh, kemarin nggak ngambil semester antara. KKN juga nggak ngambil gitu. Oh, really? Iya. Oh, Kenapa tuh kalau boleh tahu iya, KKN kalau boleh nggak tahu. ngambil? Atau ada sesuatu yang bisa dikonversi gitu? Ya, ada yang Bisa dikonversi. I see. Tanya kali ya, kira-kira apa tuh? Ya. Tips untuk yang mau skip Buat KKN. adik-adik terutama dedek angkatan bawah nih yang nggak mau KKN juga. Mungkin bisa dengerin tips dari kalian. Kenapa nih konversinya? Apa kalau boleh tahu? Dulu itu konversi gara-gara ini ikut lomba P2MW. Oh, I see. Oh ya, P2MW. Iya. Terus sebenarnya kan itu kan awalnya PMW, terus P2MW naik ke KMI Expo. Oh, KMI nice. Expo itu kan udah nasional ya. Nasional, dan itu emang ada conversionnya dari Dikti. Oh, Terus oke. baru dari situ request. Sebenarnya itu konversinya 6 SKS. Wow. Terus karena KKN itu kan cuma 4 ya. Sisa 2 ini bisa dikonversi lagi gitu. Ke mata kuliah kayak gitu ya? Ya, tapi itu syaratnya harus benar-benar lolos di KMI Expo gitu. Jadi harus lolos nasional dulu, Oh, lolos kah kemarin? baru bisa dikonversi. Ya alhamdulillah lolos. Nice. Itu dikonversi 2 SKS berarti. Habis 4 itu SKS. yang 6 Duanya langsung masuk ke iya. Full itu. konversi Langsung SKS. masuk. Oke, I see. Oke, karena kamu juga udah semester 6 ini, otomatis banyak mata kuliah yang udah kamu ambil. Benar. Nah, kira-kira ada nggak mata kuliah yang paling berkesan buat kamu? Kalau untuk saat ini ya, mungkin di semester ini aja ya. Iya, boleh. Kalau di semester ini tuh yang paling favorit itu manajemen rantai supply. Oh, Karena itu ini align sama apa yang ingin saya pelajarin kayak gitu. Jadi yang lainnya itu kayak ya udah ngalir aja gitu. Apalagi capstone gitu kan. Oh, iya, benar. Based on project ya. iya, Jadi yang exactly. benar-benar mata kuliah yang praktikal, best practice itu ada di itu MRS namanya. Oh, nice. Dan untuk MRS sendiri berarti kayak relate atau sesuai ekspektasi nggak sama yang kamu bayangin sebelum kamu ngambil MRS ini? Relate. Jadi apa yang dibutuhin sebenarnya ada di situ juga. Dan kebetulan dari dosen juga kalau misalkan ditanyain ya juga paham lah terkait teknikalnya yang terjadi di lapangan kayak gimana itu sih. Seru nggak tapi? Kalau menurut kamu? Seru, tugasnya yang nggak seru. Tugasnya nggak seru. Selalu seperti itu gak sih? Di Filkom. Ya. Aduh. Untuk projectnya nih, mungkin project yang pernah kamu kerjain selama di Filkom UB, kira-kira ada nggak yang menurut kamu paling bangga gitu kalau kamu udah selesaiin project ini? Atau mungkin paling berkesan lah setidaknya gitu buat kamu? Kalau project itu sebenarnya kalau di kuliah ya, saya tuh nggak terlalu
nyeriusin banget lah di project kalau dikasih yang penting tugas ya. kelar. Yang penting kelar tapi yang nggak busuk-busuk banget gitu loh. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau Sesuai misalkan keperluan. project mungkin selama kuliah ya, selama di Philcom kayak gitu. Jadi dulu itu saya pernah ditawarin project lah kayak gitu ya, diajak project bareng gitu. Right. Itu ngerjain, saya tuh sebagai UI UX dulu tuh. Oh, really? UI UX. Terus saya ditawarin buat ngerjain ini sistem informasinya Kementerian Keuangan. Wow. Dan akhirnya udah terjun di UI UX design. Nah akhirnya udah tuh kelar ngerjain sekompleks itu sih aplikasinya, UI UX-nya dan bentuknya dashboard, banyak case-case banget gitu di sistem informasinya gitu. Namanya HRIS sih, Human Resource Information System kayak gitu. Biasanya buat HR gitu sih. Itu yang ya bisa sih kayak misalkan S itu nggak harus Nggak harus. terkait manajemen doang. Ya, exactly. Kalau misalnya dari kamu tuh, dari so far semua your experiences dan segala macam, kan pasti ada struggle-nya ya, especially di Philcom and like with that many projects gitu. Yang paling berkesan menurut kamu struggle-nya tuh yang kayak gimana? Terus kayak how did you overcome that? Oke. Kalau struggle itu sebenarnya kalau saya pribadi itu di coding ya. Of course. Coding itu emang terus sebenarnya udah berusaha belajar tapi nggak bisa. Iya. Ya gimana lagi gitu ya. Beneran. Karena dulu tuh basicnya kan saya SMK Telkom dulu kan. Oh really? Dan jurusannya itu TKJ kan teknik ya. Teknik. Dan dulu expertise-nya di cyber security padahal. Oh really? Cyber security kayak ya kerjanya cuma enkripsi data, dekripsi, terus coba penetration testing gitu. Right. Nah, setelah itu baru masuk ke SI lah. SI ini agak ngoding di SMK dulu walaupun kayak ngoding tapi udah belajar nih. Banyak course, banyak les di sini. Tapi nggak paham juga. Akhirnya kayaknya udah nggak paham nih, kayaknya ya udah nggak cocok aja sih kayak itu. Akhirnya sekarang dulu itu langsung itu terjun di desain. UI UX tadi itu ya. UI UX sih. I see. Tapi thank God it worked out lah ya, definitely. Nah mungkin aku juga mau tanya nih, kamu kan mahasiswa, banyak tugas juga dong pastinya, banyak project. Terus kamu juga sebagai founder dari NEMA ya, itu ada nggak struggle dari waktunya? Atau gimana cara kamu bisa membagi waktu antara mahasiswa sebagai mahasiswa dan juga sebagai founder dari NEMA itu? Oke, kalau misal dari waktu ya, kalau dari waktu sendiri sebenarnya kalau di kerja itu kan di kantor itu jam 9 sampai jam 5 ya jam kerjanya. Terus kalau misalkan di dalam jam kerja itu ada kelas gitu, biasanya ya saya izin kelas kayak gitu. Oh really? Kelas ke HR, saya malah izin ke HR gitu. Kelas, terus kalau misalkan dari tugas-tugas itu ini sih karena kita kan udah terbantu dengan AI ya. Betul. Jadi itu udah sangat ngebantu banget. Mudah gitu ya untuk pengerjaannya. Dan biasanya kalau misalkan ngerjain itu di weekend kalau saya. Kalau misalkan tugas-tugas seminggu ini, terus pas weekend itu dikelarin tugas-tugasnya. Tapi kalau misalkan tugas-tugas yang sifatnya urgent kayak gitu, ya udah dikerjain sebisanya. Kalau misalnya nggak bisa, ya kadang terlambat itu sangat sering banget gitu. Bahkan kalau semester itu nggak ada yang tepat waktu sih ngerjain. Oh really? Wow. Struggle itu memang iya sih. Apalagi dari coding ya. Kalau benar. teman-teman tahu itu di Capstone kan ada Pamlan ya. Iya, benar. Pamlan itu saya telat 23 hari itu yang ini. Wow. Oh really? Aduh. Wow. Deg-degan banget sih. Iya, tapi ngeri. Bisanya gitu aja sih. Tapi kelar lah ya. Kalau misalnya kayak grup proyek gitu, berarti lebih ke meetingnya kayak online gitu atau masih nyempetin waktu nih Kak? Kalau sekarang itu semuanya kan Capstone itu kebetulan saya PM ya. Oh ya. Ya, PM juga full sekarang itu online. Belum pernah yang meet online, offline gitu. Tapi kalau misalkan online pun juga bisa nggak bisa semua harus aktif. Ikut. Benar gitu sih. Karena kalau misalkan offline ini buang-buang waktu juga ya. Iya, cuman ngebahas-bahas doang sebenarnya. Iya, gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu nih, dari sekian banyak prodi, kenapa kamu pilihnya Philcom? Philcom atau SI? SI. Oh, sorry. SI Philcom. SI di Philcom UB, lebih tepatnya kayak gitu.
Oke, karena kalau misalkan SI ini kan ada manajemennya. Iya benar. Manajemennya, ada bisnisnya kayak gitu. Right. Nah itu sebenarnya yang salah Diincar. satu poin utama kenapa kok tertarik di SI daripada yang prodi lain yang ada di Filkom kayak gitu. Ini ada itu. Terus kenapa kok di Filkom dan di UB kayak gitu ya? Iya. Karena memang rezekinya di sini sih. Karena dulu udah pernah daftar-daftar di Surabaya, di Bandung itu ya ada sih lolos, cuman nggak diambil dan emang akhirnya memutuskan di UB aja. UB di UB Malang. di Malang aja gitu. Iya gitu. Mungkin deket sama kota asal kamu juga Malang atau enggak juga? Ya nggak juga sih. Nggak juga Malah ya? pengen lebih jauh Oh, malah pengen lebih jauh. Karena Sama mana sebelum- deh kamu kalau boleh tahu? dari Blitar. Oh. Karena kan sebelumnya saya kan dari SMK Telkom Malang ya. Oh iya. Udah pernah Oh iya. udah 3 tahun di Malang, jadi kayak bosen gitu ya. Pengennya merantau. keluar, atau yang lebih jauh gitu. Benar. Tapi ternyata ya udah rezekinya di sini gimana lagi gitu. Nggak apa-apa lah ya. Apa ya? Bisa pulang tiap weekend Ya, kalau mau. makanya bener-bener. Oke, kalau misalnya kan udah nih, udah ada ekspektasi sebelum masuk Filkom juga, dan tadi udah kayak sesuai dengan relate dengan manajemen dan segala macam. Setelah udah 6 semester nih di sini, menurut kamu itu ekspektasi versus realitinya itu cukup mirip gak dari sebelum kamu masuk Filkom dan setelah masuk Filkom? Kalau dulu itu malah ekspektasinya codingnya justru banyak. Oh really? Haha. Tapi ternyata setelah udah di sini 6 semester sangat minim banget sih. Iya. Coding itu cuman nggak sampai 20% sekarang ya. Iya, it's mostly lebih kayak jadi supporting aja sih. Jadi supporting, yang penting paham gitu kan. Iya benar. Nggak paham-paham gitu. Malah nggak paham banget pasti. Aduh, ini Iya, apa? makanya. Setuju. Jadi itu mostly lebih ke codingnya aja. Kalau environmentnya gimana menurut kamu? Environment di Filkom itu ya bagus sih. Jadi kayak saya pernah kan di kampus Telkom University di lain kayak gitu-gitu di Surabaya bahkan gitu. Oh really? Ha. Terus saya lebih suka di Filkom kayak gitu. Oh, lebih nyaman di film. Ngebandingin di Filkom sih kayak gitu. Walaupun di fakultas-fakultas lain kayak gitu, di Filkom ini kayak lebih lebih nyaman, lebih bagus kayak gitu menurut saya. Tapi dari segi fasilitas juga Yes, sangat salah bagus. satunya. Fasilitas nomor 1. banget. Iya, Bener. lebih nyaman lagi kegiatan belajar mengajarnya di sini. Iya benar banget. Oke. Mungkin aku lebih kepo lagi deh. Ini aku mau nanya-nanya seputar Nema nih. Iya benar banget. Gimana? Oke. Iya. Mungkin boleh diceritain nih sedikit tentang Nema Production. Oke. Jadi Nema ini sebenarnya saya bangun sejak SMK. Oh really? Wow. Pas masih SMK ya? SMK kelas 3 lah. Wow. Berarti saat daring itu ya, era Covid Ya, ya? saat Era-era COVID. Iya. Wow. Produktif sekali. itu salah satu peluang dan juga momentumnya pas untuk ngebangun itu gitu. Oh iya Emang benar sih. kebutuhannya ada gitu. Right. Yang dibutuhin itu ada gitu. Setelah itu 2021 itu kalau nggak salah ya. Di tahun 2021. 2021, tapi ini propernya itu mulai benar-benar serius itu sebenarnya di tahun lalu. Di Tahun 2024 ya? 2024, terus tahun ini kita merger sama salah satu company di Jakarta juga. Oh wow. Holding gitu. Jadi kita lebih seriusin lagi. Sekarang itu udah ada kantor juga ya, udah ada kantor Oh. dan ada tim employee juga. Employee ada 17 sekarang. Nice. Sorry, 20. Berarti udah lumayan berkembang gitu ya dibanding Iya, tahun alhamdulillah. sebelumnya ya. Mm. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gitu, itu pas ada idenya pas SMK ini nih, pas tahun ketiga itu, where did the idea come from? Karena gini, saya tuh suka bisnis ya dari SMP ya. Oh really? Ha. Dari SMP Passion. ya itu passion. Jadi bukan kebutuhan lagi, tapi emang suka jalanin di bisnis ini. Right. Jadi kalau misalkan balik cerita lagi ya, itu SMP itu saya kan jualan jam tangan dropshipper kayak gitu ya. Oh really? Merek sendiri atau? Gak, itu ngambil dari orang. Oh, Kayak dari dropshipper, orang. iya. Oh, Kalau tahu reseller ya, Oh ya. Ha. reseller terus habis itu dulu tuh kan ada kelas meet gitu nggak sih? Oh ya, ya betul kelas banget. kita, bener-bener. Bener-bener. Saya jadi vendor bajunya tuh, Oh really? Wow. Iya. Seru banget. Seru banget. vendor bajunya. Terus SMA itu kita mulai freelance lah ya, mulai freelance. Dulu logo designer,
Terus SMK juga sempat jualan kopi. Dulu tuh kan waktu kopi susu itu kan di SMA ya. Iya, booming banget Bener sih. banget, bener banget. Nah, banyak itu saya makinnya. buat tuh di kos, kan SMK udah ngekos ya. Oh, really? Ya, ngekos tiap malam buat PO. Terus saya bawa satu styrofoam ke sekolah. Ke sekolah, Iya. terus dibagi-bagiin di sekolah. Bagi-bagi itu ya, yang siapa gitu. Itu emang jiwa bisnisnya itu emang udah ada dari dulu gitu ya, emang Iya. udah passion banget gitu ya kayaknya. I see. Terus ada juga nih SMK juga itu ini import sih. Jadi Oh, really? pernah Sampai import sepatu dari China ya. Wow. Dari China Oh, ya. I see. Ha-ha. Apa namanya? Saya tuh order 200 piece sepatu pada saat itu. Wow. Oh, wow. Tapi itu bisnisnya 200. gagal sih. Oh, Karena apa namanya yang laku cuman 50 piece dan sekarang itu masih ada stoknya 100 lebih. oh, itu dikembali. Nah, Apa masih- kabar itu? Masih kesimpan di gudang sih. Ada kayak rencana mau kamu jual lagi gitu nggak? Enggak, Oh nggak ada. udah biarin gitu. Biarin aja itu gitu. itu rugi Oke. banyak banget sih. Jadi tapi emang harganya murah ya dari China itu ya. Ya. Ya mau ngabisin stok bisa sekalian. Ya. Silakan reach Kalau out. kalau yang ngambil jadi reseller keuntungannya 100% lebih. Woi, dia tuh guys yang mau. Ya. Yang interested. Oke, tapi aku salfok deh sama nama Nema. Itu kira-kira kamu ide namanya dari mana nih? Atau mungkin dari singkatan kah? Atau ada asal usulnya itu pakai Nema? Oke, Nema itu sebenarnya dulu itu tahun 2021 kan lagi boomingnya ini ya, bunga orang koleksi bunga-bunga itu. Oke. Oh. Nanam bunga itu. Right. Nah, terus kepikiran tuh ada bunga namanya aglonema kalau. I have never heard of that before. Iya. Terus ngambil nemanya dari situ sih. Oh. Dari bunga itu terus selanjutnya dicocok logikan sama production itu kan banyak banget istilah kayak sinema. Oh, right. Benar-benar. Kayak salah satu kegiatan membuat tema dalam produksi itu kan nema ya. Nema. Di situ sih. Kenapa milihnya bunga aglonema? Karena yang kepikiran itu dari yang lain. ya bagus. Cocok Bagusnya dengan- aja namanya gitu. Ya, Iya, terus dan- sama disebut juga gampang secara branding itu udah dapet Kuat banget ya kuat. namanya. Kayak Nema itu nggak mungkin salah ngetik orang Iya, benar-benar. pakai NHE gitu nggak mungkin. Iya. Penyebutannya gampang sih, Penyebutan gampang, mudah singkat. diingat juga. Benar banget. Itu penting banget dari Dan branding. cocok dengan bisnis yang Benar. lagi dijalanin ini ya. Oh, tapi aku tadi emang berarti emang udah passion bisnis dari awal kan ya. Itu kepikiran Nema waktu itu tuh gimana pas lagi COVID itu? Ya dari COVID itu sebenarnya saya ada temen Ha-ha. apa namanya satu lagi. Pada saat itu kan banyak banget freelance ya, saya. Right, Freelance apapun lah. Jadi kayak logo designer, WordPress developer itu juga freelance, sosial media, full stack. Wih, banyak juga ya. Oh, juga freelance kan. Semua digarap. Nah, pada saat itu bahkan short movie, video-video itu Right. juga. Nah pada saat itu ada nih temen yang sering bantuin saya kan, sering bantuin. Terus dari diskusi berdua, kenapa kita nggak bikin apa namanya agensi aja tuh, agensi yang fokusnya memang di video produk karena Oh, dulu itu media agent- production gitu ya. media video produk sih lebih tepatnya ya. Oh, Karena dulu itu Awalnya, agensi cuman wedding organizer, terus wedding videographer, Oh, terus social media management kayak gitu ya. Belum ada tuh video produk yang spesiali di situ. agency untuk itu belum ada. Akhirnya kita buat di situ. Terus sekarang malah pivot juga yang awalnya video production, video produk sekarang jadi lebih 80% itu social media spesialis, social media management. Oh, berarti lebih ke branch out aja sekarang benar gitu ya. Oke. Oke. Mungkin waktu kamu kan tadi bilang buatnya dari SMK ya awalnya, terus baru mulai ditekuni lagi di tahun lalu. Nah mungkin ada nggak kesulitan-kesulitan selama mengembangkan bisnis Nemanya itu sendiri? Kalau dulu itu awalnya memang kalau di SMK itu nggak ada mentor ya. Nggak ada Oh ya, mentor. Itu susah banget. Terus sekarang itu ya alhamdulillah setelah kuliah itu dulu kan saya juga kerja ya kuliah tuh. Oh, Jadi, awal semester 2 itu saya kerja di salah satu manajemen konsultan di Jakarta. Wow. Jadi WFH itu. WFH saya sebagai desainer di situ. Jadi kuliah kerja sambil bisnis Nema bisnis ini. Nema ini. Jadi nggak ada waktu buat, dan itu organisasi tetap ada loh ya. Oh, really? Iya. Ikut organisasi apa tuh? Organisasi juga 2. Nah pada saat itu baru tuh
pada saat kerja itu ketemu mentor yang bisa yang bisa apa namanya bimbing saya lah kayak gitu, buat yang bagian ngarahin. Nema ini. Ya buat bagian bisnis apapun kayak gitu. Oh, Itu sangat ngebantu banget. Kalau misalkan struggle-nya selain itu lebih ke waktu aja, pembagian waktunya ya berarti. lebih ke pembagian waktu aja. Ya. Karena sibuk juga sih kalau ngejuggle semua itu. Iya benar. Kuliah, kerja, bisnis, terus Lomba lagi. lomba organisasi lagi. Organisasi 2. Borong organisasi ya. Wah. Aduh, sibuk apa nggak bayangin ya. Berarti kamu kayak nggak ada waktu buat me time gitu dong? Atau tetap ada? Masih ada, Kalau mid time itu ke weekend ya. Kalau di di weekend. weekendnya Jadi aja. kalau weekday itu dulu tuh pulang kuliah ya kerja, terus kalau ada organisasi lomba dan yang lain kayak gitu. Dan organisasi pun juga milih banget sih dulu itu. Oh really? Organisasi kalau boleh tahu ikut organisasi apa tuh? Yang pertama dulu itu MW mahasiswa Wirausaha. usaha, Oh. MWUB ya? MBUB. Wow. Oh berarti. MBUB. Oh I see. Terus yang satunya tuh Share UB. Share. Oh share. Oke. Share ya. Consulting gitu. Consulting itu. Share. Lumayan juga itu berarti jugglingnya itu apa? Tadi kuliah, bisnis, terus kerja juga, organisasi 2 juga. Tapi ada pembelajaran sih dari situ. Oh ya, Gak maksimal. ya nggak maksimal Nggak hasilnya di maksimal. situ. Jadi di organisasi ini juga nggak maksimal, di lomba juga kadang maksimal kadang enggak gitu. Tapi secara overall mending fokus salah satu aja sih. Berarti untuk sekarang lebih ke managingnya itu cuman kuliah sama bisnis ini aja. Iya, karena kalau misalkan di organisasi sebenarnya kayak apa namanya ditawarin lanjut gitu, tapi kayaknya bukan masanya deh gitu. Iya, Semester udah. sekarang gitu ya. Udah selesai nih Udah udah. selesai. jadi kalau- ya, lebih tepatnya Kan udah kalau semester Udah semester tua juga. Tua. 2 sampai 5 lah ya, itu kan masih lomba. Iya bener banget. semangatnya udah beda gitu gak sih Nah, waktu terus masih sekarang- Fokusnya juga udah beda. Iya, benar. Iya. Sekarang udah kayaknya udah cukup deh kalau lomba gitu. Iya udah. Yang penting udah sempet nyumbangin sesuatu di UB gitu Ya ya. udah berkontribusi Iya, sedikit. Iya, Ya. Udah ada kontribusi sedikit lah. Betul. Setidaknya ada prestasi dikit yang dipamer. Bener. bener banget. Itu dulu sih. Oke. Tapi ya kalau boleh tahu nih, Nema Production tuh sekarang udah ada kompetitornya belum sih? Dan kalau misalnya udah ada, apa sih yang ngebuat Nema Production itu beda gitu dari kompetitor? Oke, Nema ini kompetitornya sangat banyak banget. Sangat Agency banyak. itu sangat banyak banget, apalagi di Nema dan apalagi di Malang sorry ya. Oh Kalau di really? Malang, makanya kita itu ada diferensiasi produk nih. Jadi setelah merger itu, karena mergernya ini sangat menarik banget ya di salah satu manajemen konsultan di Jakarta. Terus kita bikinlah produk nih namanya Chimera, kalau tahu ya. Chimera Uh. Kreatif ya? Chimera Kreatif bener. Chimera Kreatif itu yang bikin beda daripada agensi yang lain. Nah bedanya apa gitu? Jadi kita itu nanganin agensi tapi khusus laundry. Oh, laundry, wow unik ya. Lucu juga. Unik, tapi emang sekarang bisnis laundry ini lagi Gila banyak banget Iya sih Iya, laundry bener iya sih banget. bener. Soalnya semua orang lagi butuh. They don't have Iya, time to do iya laundry banget. these days. Dan uniknya malah sekarang itu generating revenue terbesar itu ada di Chimera. Di Chimera. Daripada- Wow. Karena segede itu marketnya laundry gitu ya. Iya bener banget. Bahkan kita sebulan itu ngehandle 30 sampai 50 laundry Laundryan. Oh, Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. wow. Tapi itu gila sih emang. Tapi emang market laundry itu kenapa tiba-tiba dapet ide buat ngetargetin market laundry ini? Nah itu menarik. Jadi saya tuh kan kerja di manajemen konsultan ya dulu. Right, Nah, itu huh? manajemen konsultan itu emang dia manajemen konsultan laundry. Oh, Gitu, ya ada coincidence juga di situ, ha? Ya benar. Jadi ceritanya itu manajemen konsultannya itu gini sih. Kalau misal teman-teman mau buka laundry gitu ya, Right. buka laundry itu, tapi kalian kan nggak ada experience di laundry. Di laundry benar-benar. Laundry terus nge-trainingnya karyawan gimana, milih mesinnya gimana. Iya benar-benar banget. Pengetahuannya masih nol Pengetahuan banget umum gitu ya Mas. aja. Nah, ya, tapi teman-teman punya uang nih buat bikin bisnis laundry gitu. Nah, itu perannya manajemen konsultan, dia ngebantu sampai benar-benar opening, sampai benar-benar bisnisnya itu jalan kayak gitu kan. Nah, dari situ padahal saya kan sebagai desainer ya dulu, staff ya. Iya, ha. Staff, terus tapi saya itu totalitas banget kalau kerja. Kalau misalkan kerja itu emang totalitas, jadi
nggak apa ya, setengah-setengah gitu. ya walaupun saya Gen Z tapi nggak Gen Z gitu loh. Oh ya, Jadi kayak apa ya, do anything lah. ya, kayak apa namanya, kalau misalkan Dimaksimalkan. apa namanya belum bisa nyumbangin sesuatu buat perusahaan itu kayaknya kurang gitu ya. Mhm. Jadi pada saat itu waktu sedikit cerita, setelah setahun kerja di situ, Gimana nih? itu saya akhirnya ke Jakarta tuh buat kayak annual report gitu ya, Alright, report semua orang gitu. Nah pada saat itu saya ngusulin sesuatu ke perusahaan, Oh, ngusulin sesuatu ide, yaitu ide bisnis yang ini bisa loh generating revenue buat bisnis yang saat ini gitu. Mhm. Jadi pada saat itu saya ngide itu ke Mhm. direkturnya dan juga ke GM-nya gitu kan. Oh, Padahal- oke. Padahal saya itu levelnya staff ya. Staff itu Staff untuk, biasa, untuk bisa connect ke GM dan direktur itu bisa Jauh. 3 Lumayan level susah ya. ya, agak jauh banget. 3 level gitu Tiga ya. level, 3 level tapi ya nggak apa gitu. Masih diusahain. Coba aja Coba gitu. aja. Coba bener. aja. Setelah nyoba pada saat itu semua orang ini tertarik sebenarnya. Tertarik tapi nggak langsung di approve. Wow. Karena banyak considerationnya juga ya. Benar. Terus setelah setengah tahun kurang lebih saya di-invite lagi ke Jakarta buat apa namanya town hall kayak gitu ya. Town Oh, hall oke, kayak annual report juga, annual meeting sorry. Kayak annual meeting pada saat itu saya presentasi itu lagi Mhm. ke The same idea. ke direksi gitu ya. Terus akhirnya dari situ di-approve dan akhirnya as a business lead di situnya juga suruh megang itu bisnis unitnya. Oh, Makanya setelah bisnis unitnya megang akhirnya di-combine, di merger sama Nema. Nema. Oh, oke. Jadi that's how Chimera was made. Terus akhirnya Nema itu dulu juga pernah ditawar investor ya. Oh, really, Ya kayak ini bisa nggak diakuisisi berapa kayak gitu. Berapa persen? Apa namanya? Udah banyak, udah gede gitu. Hmm. Nah, terus akhirnya setelah merger ini apa namanya? Akhirnya dulu tuh ada dua pilihan ya akhirnya. Right. Antara aku kasihkan ke perusahaan atau dijual, saya dapat uang kayak gitu kan. Oh ya, Banyak benar-benar. pertimbangan gitu ya. Iya, Pada saat itu pasti orang itu banyak yang mikir ya dijual aja dapat uang. Iya, Iya, benar. Nah, tapi saya lebih mikir kalau misalkan ini tak kasihkan ke perusahaan aja. Jadi Nema ini akhirnya jadi apa namanya satu corporation structure dengan company yang ada di Jakarta itu. Oh, so it became a branch. Mm-mm. Oh, I see. Jadi I salah see, I see. satu branch-nya itu di Nema itu Di tadi. Nema itu. Ah, Oke. benar. Jadi kayak iya kalau misalkan saya kasihkan tapi shareholder-nya tetap gitu ya. Mm-mm. Saya tuh malah justru berkurang dari situ. Iya, pasti. Jadi kayak saya kasihkan tapi malah shareholder saya itu malah Makin sedikit. makin sedikit. Benar, Jadi, benar. tapi itu it's okay, tapi saya percaya kalau misalkan Bisa di-grow lebih. bisa di-grow lebih baik, Mm. ya kenapa enggak kayak Benar, gitu. Ya. benar banget. Nah, itu sih. Jadi kalau misalkan buat Gen Z kalau misalkan kerja kalau belum apa namanya ngasih sesuatu ke perusahaannya, ngasih impact, Belum. ya jangan berharap Iya. naik gaji gitu Iya. ya. Hah. Dan itu prosesnya 2 tahun saya kayak gitu. Oh, really? 2 tahun. Yang panjang ya. Cukup panjang juga 2 ya, benar. tahun. Oke. Benar. Oh, lumayan. Sekarang nih kalau dibilang-bilang Nema ini lagi sibuk ngapain aja nih? Sekarang ya ngerjain project aja sih kalau Ngerjain project. di Oh, kantor ya. itu per project gitu dikerjakannya atau mungkin lagi banyak atau lagi sedikit ini? Like is it on the season right now? Sekitar itu sih 40-an kayaknya. Wow. 40-an ya. Banyak banget ya. Dibikin lagi on season mungkin. Hey. Bener-bener. Berarti kalau misalnya kayak gitu agak kismet juga ya kalau misalnya dipikir-pikir jadi kayak kalau waktu itu nggak jadi managing consultant buat laundry mungkin nggak ada itu ide untuk Bener. merah itu. Jadi waktu apa namanya? Padahal saya tuh apa ya kerja tiap hari gitu ya. Kerja tiap hari as a designer ya udah ngedesain yang penting kelar gitu. Iya benar. Tapi dulu enggak. Jadi setiap weekend gitu saya mesti nganalisis bisnis bisnis modelnya Bisnis, di company saya nih. Kayaknya Oh, ada gap apa, terus ada opportunity apa yang bisa dikembangin. oh. Itu akhirnya itu selama 1 Belajar tahun ngerjain sampai itu. 2 tahun itu ya kayak case-case yang ada di perusahaan itu saya pelajarin kan. Mhm. Nah pada saat itu ketemulah momentum ini akhirnya Gasin aja gitu. kasin aja lah presentasi, nggak tahu di approve atau enggak. Yang penting udah Yang penting udah dicoba. Coba Bener. aja dulu gitu. Bener ya. banget, bener banget.
Karena sepertinya Rian ini suka banget nyoba-nyoba gitu. Iya, Tapi bener. Kayaknya kayaknya semuanya berhasil dicoba-coba. gitu ya. Iya. Beberapa di antara tuh berhasil gitu. Benar. Oke, kalau misalnya dari kalian sendiri nih, kan banyak nih struggle in regards to business dan segala macam. Banyak banget struggle, kayak tadi ada bisnis yang gagal juga, ada bisnis yang berhasil, ada kismetnya juga. Menurut kakak itu kalau bisnis mindset yang harus dimiliki kalau pengen memulai bisnis itu kayak gimana, Kak? Namanya persisten sih ya. Persistence, Jadi ya, itu harus right. mindset yang harus ya harus yang ada di business owner ya. Jadi persisten itu emang harus benar-benar konsisten apa yang udah dijalanin. Dan gak hanya konsisten aja ya, tapi semakin hari itu semakin berubah, dan apa yang udah dipelajarin itu harus selalu diimprove kayak gitu. Evaluasi, improve, ya kesalahannya di mana, improve kayak gitu. Bener banget. Jadi gak hanya konsisten aja. Yang paling penting adalah persisten sama integritas sebenarnya. Integritas itu di mana aja udah kepake. Dibutuhin sih pasti. Dibutuhin. Dibutuhin Dan sebenarnya banget. ada yang paling penting juga, yaitu moral sama etika. Iya, bener Benar banget. banget kalau itu. People lose their way a lot. Yes. Ya, simpel kalau misalkan sama dosen gimana kayak gitu-gitu. Ya berarti. Ya mulai di terapin lah di lingkungan kampus itu. Ya benar-benar banget. Etika gitu ya nomor 1 gitu ya, benar-benar. Etika pasti nomor 1, norma pasti nomor 1 itu benar. Tapi kalau aku boleh tahu nih, Neema ini kira-kira di masa yang akan datang nanti akan ngembangin suatu layanan atau produk baru gitu nggak rencananya? Ada. Oh, ada. Udah ada Oke. plans ya? Udah ada plan ya. Bahkan vision atau plan selama 1-4 tahun itu udah ada. Udah ada. Oh, udah ada vision ke depannya Ya, mau kayak jadi Pak, per monthly apa, kuartal apa, Right. apa namanya, annual apa, terus sama per 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu ada. Udah prepare banget ya berarti ya. Jadi harus tahu lah ngarahnya kemana nanti gitu. Ada sneak peek ya kira-kira. Jadi ada misi buat jadiin Neema lebih besar lagi gitu ya. Ya pasti ada. Oke. Tinggal nanti lihat momentumnya aja, launchingnya kapan. Launchingnya kapan, enaknya kapan? Karena launch itu timingnya. sangat Penting sih itu. sangat terpengaruh sama momentum itu. Bener. Ngelihat industri sama trennya juga kan. Iya, tren. Harusnya. Bener banget. Oke. Tapi kalau dari kamu sendiri nih, ada nggak yang mungkin di sini teman-teman mahasiswa di sini ada yang juga lagi ngebangin bisnis gitu ya mungkin. Nah, ada nggak 3 skill yang paling penting yang harus mereka punya gitu untuk ngebangin bisnis kalau dari nol banget gitu? Bener. Itu skill di luar yang tadi ya, di luar moral, integritas sama Iya, persisten benar. ya. Ya. Jadi kalau misalkan skills itu sebenarnya yang pertama itu communication. Komunikasi. Bener banget. Semua orang harus ada lah kayak gitu. Yang penting dia inisiatif untuk ngobrol, diskusi kayak gitu. Right. Ini ngomongin soft skill ya, karena kalau hard skill ini sangat kompleks tergantung role-nya apa gitu. Betul. Terus kalau misalkan selain communication itu sebenarnya problem solving. Problem solving sama ini people management. Kalau misalkan mau landscape bisnisnya besar ya, Right. itu people management. Jadi kalau misalkan udah handle 5 orang, 10 orang sama handle yang 50 orang itu Beda banget sih beda pasti. people Ha. manajemennya. Most definitely. Itu sih kalau yang paling penting ya sebenarnya. Kalau misalkan basic kayak finance, accounting, tax, terus apa lagi ya? Ya mungkin lebih ke people development. Most definitely ya sih. Itu sambil belajar aja, sambil ngalir aja. Iya. Jangan dipelajarin semua, yang penting paham aja sih. Bener. The best Jadi teacher untuk emang basicnya experience yang sih. paling utama adalah komunikasi itu tadi ya. Communication bener. Kalau untuk ilmu bisnis sendiri juga harus punya nggak mereka kira-kira? Itu pasti sih. Pasti Kalau harus communication ada ya. ini sebenarnya ini bukan hanya komunikasi, tapi kalau misalkan leader cara delegasi orang itu kan Right. tergantung sama communicationnya ya. Kalau Iya, misalkan benar. clear atau enggaknya, jelas atau enggaknya itu kalau komunikasinya enggak bagus, Kurang ya, bagus ya Kurang pasti bagus, delegasinya susah nggak juga. nyampe. Iya. Bener banget. itu sih. Kalau misalkan tadi apa pertanyaannya? Sorry. Untuk pertanyaan tadi mungkin skill yang paling utama ya tadi. Oh, bisnis ya? Bisnis. Ya, business skill-nya in regards to that. Skillnya itu perlu nggak kira-kira nih buat yang baru merintis gitu? Kalau bisnis skills itu sebenarnya lebih ke bisnis developnya aja sih ya. Jadi kalau misalkan bisnis basic aja lah, kayak misalkan ya tau lah kayak BMC kayak gitu-gitu. Iya. Right. Ya yang penting tahu itu aja, dan itu diterapin sih. Karena BMC ini sebenarnya walaupun di kuliah suruh bikin BMC gitu, tapi BMC itu memang penting sih kalau Ya, di fondasi utamanya Ya, itu bisnis fondasi. kita ya mungkin ya. I see. maksudnya mau ngarahin kemana kayak gitu. Ha. Itu penting banget.
terus nanti tinggal dijalanin aja. Kalau untuk yang sekarang stage pertama bisnis itu kan di startup ya. Right. Startup itu memang harus 98% itu eksekusi, 2%-nya ide. Emang harus turun ke lapangan mungkin ya. Yeah. Like, definitely experience is the best mentor. Idenya Right? bagus, tapi kalau misalnya eksekusinya nol, Kurang, sama aja. iya benar Sama banget, aja. benar banget. Tapi mungkin biasanya orang-orang ini kayak takut rugi gitu di awal ya. Itu mungkin Iya, kalau kamu dulu pernah merasa kayak gitu nggak? Atau mungkin dari awal memang aku gas aja, coba aja kayak gitu? Kalau rugi itu dulu pasti pernah ya kalau awal-awal itu ya. Rugi, tapi ini kalau misalkan kenapa kok saya akhirnya bisnis agency, karena agency ini nggak ada modal ya. Cuman ya, Oh really? nggak ada modal, jadi cuman kalau misalkan bisa ya udah dikerjain sendiri dulu. Kalau misalkan ada projection yang lebih besar, baru kita hire orang gitu kan. Alright, Itu ya benar. itu bikin aja bisnis yang nggak ada modalnya, yang minim modal lah kayak Ini gitu. modal. Modal, nggak ada dead stocknya, nggak ada apa namanya yang butuh inventory yang banyak kayak gitu. Iya benar sih. banget. Itu yang paling penting. Terus ini juga apa namanya forecasting itu juga harus tahu ya. Jadi kayak biar gak rugi aja sih. Kalau misalkan bisnisnya udah jalan, harus ada punya forecasting mungkin per bulannya, per weeknya. Bulannya. Dimonitor aja gitulah ya. Di forecastingin, dan nanti kalau misalkan aktualnya berapa itu akan tahu gitu. Biar kelihatannya. Forecasting misalkan bulan depan Juni ya. Right. Ini saya bikin forecasting nih, bulan Juni pengeluaran harus maksimal segini. Nanti kalau Right. misalkan Juni ini kalau lebih gitu, berarti aktualnya sama forecastingnya beda. 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 Nah, itu yang nggak boleh. Ya sangat harus diminimalisir Nah, ya. lebih rendah boleh, tapi kalau Lebih tinggi over nggak boleh. ya, kalau misalkan Boleh di dipertanyakan. sales itu boleh. Sales itu forecastingnya berapa lebih tinggi boleh, tapi kalau lebih rendah nggak boleh. Oh really? Kalau sales kan gitu. Oh iya sales iya sih. Sales. Balikannya soalnya. Oke, Ya, benar-benar. gitu. Ada nggak kamu ini platform atau mungkin kamu dulu belajar awal bisnis itu dari mana? Kalau dulu itu jadi learning by doing sih dulu itu. Learning by doing. Emang experience from Tapi experience. sambil jalan itu kalau misalkan udah ada bisnis, baru nanti kalau misalkan ini ada workshop apa, Right. itu baru gitu sih. Jadi kamu kayak lebih pelatihan. seringnya ke workshop gitu ya? Iya, sama beberapa coach itu memang penting sih ya. Jadi kayak misalkan di sales nih ada coach namanya coach Tom, atau kita ngurusin operation ada coach Armala gitu, atau mungkin ke siapa gitu, itu bisa marketing ke Diriansyah gitu, misalkan kasih solusi itu. Nah kayak gitu gitulah. Jadi belajarnya kalau misalkan belajar itu kalau misalkan maksudnya udah punya bisnis baru ikut workshop kalau menurut saya ya. Jadi bangun bisnisnya dulu, baru ikut workshop yang relevan kayak gitu. Karena nanti case yang ada di bisnis bisa ditanyain di Bisa workshop. ditanya di workshop Oke, bener banget. bener Biar banget. langsung case by case aja. Dan ini juga pentingnya kalau misalkan belum jadi apa-apa dan belum bawa apa-apa ke workshop itu rugi, karena workshop itu kan banyak banget relation yang bagus ya. Iya networkingnya banget sih. Dialognya bagus. Kalau misalkan kita nggak punya apa-apa, kita susah untuk approach orang-orang yang ada di sana gitu. Benar banget. Itu tip Iya, banget benar. sih, tip banget sih untuk anak-anak. Soalnya banyak banget sih anak-anak Philcom yang setahu aku ya, mereka itu pengen ikut organisasi, pengen ikut workshop, bootcamp dan segala macam. Tapi pas selesai workshop atau selesai bootcampnya tuh juga cuman kayak jadi belajar apa kemarin? Nggak tahu sih, cuman ikut doang, terus cuman dapet sertif doang. Gitu. Ngincer sertif biasanya. Iya, ngincer Biar bisa sertif ikut biasanya. SKM biasanya ya. Padahal sebenarnya kayak yang kakak bilang tadi bisa banget sih. Manfaat banget sebenarnya workshop itu kalau misalnya pergi relate ya sama bisnis kita gitu. Bener. Benar-benar. Networkingnya sih itu bakal ngebantu banget. Iya bener banget. Yang nomor satu itu. Kalau dari Rian sendiri ada nggak kayak role model gitu yang jadi role model kamu selama ini gitu? Kalau ini bebas atau Bebas. Bebas. Siapapun. bebas ya? Bebas. Kalau sekarang itu role model itu Timothy. Timothy Ronald. Oh, Ya, aku pernah sempet lihat di TikTok ya dia. Oh ya, konten kreator TikTok Konten juga kreator. nggak salah. Itu sangat sangat luar biasa lah, maksudnya dia tuh nggak hanya core aja tapi bener realitanya kayak gimana tuh dia tahu banget itu. Itu relate banget lah sama Gen Z gitu. iya bener sih. Ini kalau aku boleh jujur ya, looknya dia sama kamu tuh mirip loh menurut aku ya. Oh ya emang. Iya. Lumayan. Emang dimiripkan kan konsepnya. Kayak role model gitu ya. Emang katanya orang-orang mirip tapi ya biasa aja kayaknya. Iya, tapi menurut aku sendiri mirip loh. Vibe-nya mungkin, the Iya, vibes looknya juga ya. mirip. Gara-gara kacamatannya kayaknya.
Mungkin ada kemungkinan. Potongan rambutnya juga mungkin kayaknya. Atau mukanya juga mirip. Semuanya jadi miripin. Ya semuanya dimiripin. Oke, seru banget sih, kita udah ngebahas tentang Nema juga. Tapi so far menurut kamu kalau di Philcom ini menunjang banget gak untuk business mindset and things like that, untuk entrepreneur as a whole gitu? Untuk yang saya jalanin itu ya lumayan membantu sih ya, karena memang dari saya dapat beberapa tim di Nema itu dari Philcom juga. Oh ya benar. Dari Philcom juga, jadi itu udah kebantu juga. Cuman saya nggak tahu ya di lingkungan yang lain itu kayak gimana, maksudnya kayak Right. saya lingkungannya di Philcom cuman itu aja gitu loh. Circle-nya itu aja. Saya nggak kenal kurang kenal sama orang-orang lain, kayak no life banget lah di Philcom. Beneran, jadi kayak ikut organisasi di Philcom itu nggak tahu kan sih. Nggak kenal aja cuma kayak Organisasi ada apa aja itu nggak tahu saya. Jadi kamu dapat temen gitu dari Philcom tuh mungkin dari kelas kamu dulu yang pernah kamu Ya, bener. yang pernah setim bareng mungkin ya, pernah kelas kelompok bareng Di gitu. luar itu juga nggak pernah, kayak Jarang. temen nongkrong itu jarang nongkrong juga, nggak. Jadi nongkrong. Oh, Mungkin karena kamu sibuk juga kali ya. ya, ada kemungkinan itu sih. Apa ya, kurang Acquaintance sih. Ya, kayak gitu ya. malas aja sih nongkrong gitu. Kalau Iya. kalau nggak ada perlu ya maksudnya. Hmm. Dan sama siapanya itu juga ngaruh gitu. Iya, Iya, benar, sama benar, siapa benar. itu? Iya banget sih, benar itu. I think so. Gap, sebetulnya ini podcastnya seru banget ya sih tadi. Ya, seru banget sih so Lagi far. bintang tamu Banyak kita hari ini insight. super duper insightful banget, kayak super inspiratif banget gitu ya buat Right. terutama buat teman-teman di sini yang mau menjalankan bisnisnya dari awal kayak gitu, dari nol gitu ya. Mungkin aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk Rian yaitu karena udah berbagi cerita inspiratif seputar mahasiswa dan juga seputar Nema Production kayak Bener gitu. banget. Dan juga mungkin banyak insight yang berharga gitu yang bisa kita ambil terutama buat teman-teman yang punya mimpi buat mulai bisnis sambil kuliah. Oke, iya keren banget. So far we had so much fun sih ngelakuin podcast ini dan insight-nya banyak banget, dan thank you so much udah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast SI. Sebelum kita tutup nih, mungkin ada pesan terakhir nggak nih dari kalian untuk pendengar-pendengar yang mungkin lagi berjuang untuk merintis bisnis dari Bisnisnya nol dari banget awal. gitu. Apa ya? Kayak motivator aja gitu. Oke, boleh. Kalau buat mungkin mahasiswa ya, Right. sama-sama mahasiswa, jangan labil lah sama segala hal gitu ya. Jangan gampang terbawa arus, konsisten dengan apa yang diinginkan dan apa yang udah dijalani, gitu aja sih. Oke. Kalau mungkin dari Nema sendiri ada yang mau dipromosiin gak mungkin ke teman-teman semua Iya nih? Kalau dari Nema mungkin apa ya, kan kurang align ya kalau produknya dipromosiin. Mungkin programnya aja. Programnya boleh banget. Kalau program itu di Nema ada intern juga. Oh Lagi really? buka sekarang nih. Intern Butuh. coba saya tanya HR dulu ya. Yang butuh terutama mahasiswa semester 6 nih yang lagi cari bisa langsung Jadi search aja nanti ya sambil diurus buat mitra Philcom juga sih. buat Oh, tahun really? depan ya. Tahun ini ya berarti tahun ini ya? Itu kurang tahu. Oh kurang tahu ya, Masih masih di- pengen ya. Oke. Tapi udah on proses kira-kira. Proses, masih direncanakan sih. Oke. Yang bisa ngebantu Philcom. Oke, berarti untuk anak-anak semester 6, semester 5 atau semester berapa aja pun yang looking for internship boleh banget ya. Dilihat. Kirain follow dulu Instagramnya Iya. Nema Production nih. Mungkin buat info lebih lanjutnya biar nggak ketinggalan nih. Saya Bener mau banget, ketinggalan. bener Oke. Dan juga kalau misalnya di sini, Mungkin promosiin ini juga nih. Apa? Kita lagi open hiring ya. Oh really? oh really? As of right now masih open hiring. Ya, Mhm. sampai sekarang open hiring untuk ini role-nya. Yang pertama itu video editor, Oh oke. marketing strategis sama content creator nih. Jadi kalau content creator kalian suka ngonten dan lain-lain bisa. Nih buat teman-teman yang berminat mungkin bisa langsung aja ya. Tapi full time ya ini ya. Full Oh, time. full time. Oh, Full time berarti work from office atau WFH aja nih kak? Work from office. Office, oke. Full office. Office-nya kalau boleh tahu di mana nih kak? Biar spesifikasi. Di Jalan Saxophone. Oh, Jalan Saxophone. Oke, untuk teman-teman Malang ya mungkin ya yang interested dan deket situ Minat. juga boleh banget dilihat lah. Dipikirkan, diconsider untuk masuk dari jadi bagian untuk Nema Production. Boleh banget. Oke. Ini jangan lupa dicatat ya teman-teman ya. Dicatat. Follow Instagramnya Nema Production. Abis ini masih langsung hiringnya banyak. Enggak dong. Amin.
Oke, dan buat teman-teman di sini yang suka episode podcast pada hari ini, jangan lupa juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan juga sampai jumpa di episode berikutnya yang bakal lebih seru dan insightful lagi. Tetap semangat buat para pejuang kampus dan juga pejuang bisnis di luar sana. Oke, terima kasih semua sudah tuning into this podcast. We will see you guys in the next episode. Terima kasih semua.